Satu pertanyaan. Apakah lo pernah ngerasa sibuk banget sampai nggak bisa ngelakuin apa yang lo pengen lakuin? Atau mungkin lo pernah ngerasa bahwa lo nggak bisa mencapai goals lo yang udah lo buat dari lama banget? Atau justru lo tiba-tiba demot di tengah-tengah usaha lo? Karena selama usaha lo gak ngelihat hasil apapun nih. Mungkin lo ngerasa bahwa usaha lo itu nggak membawa lo makin dekat ke goals lo. Kalau jawaban lo buat pertanyaan-pertanyaan tadi itu kebanyakan iya, berarti lo ada di video yang sangat tepat. Di video ini gue bakal bantu lo untuk jadi lebih produktif dan mampu mencapai goals yang lo buat. Gue juga bakal ngajarin gimana cara lo biar lo bisa nentuin goals yang bener. Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa buat like dan subscribe biar lo gak ketinggalan video-video lainnya dari 1%. Nah, ngomong-ngomong tentang produktivitas, apa sih yang dimaksud dengan produktivitas itu? Well, produktivitas adalah kemampuan kita buat bekerja dengan efisien untuk memaksimalkan output. Maksudnya maksimalin output tuh kayak gimana? Nah, maksudnya adalah lo bisa bekerja pakai cara-cara tertentu yang efektif dan efisien supaya outputnya atau hasilnya nanti bisa maksimal. Misal, lo ada ujian akhir semester. Terus gimana caranya biar outputnya maksimal gitu? Hasil belajarnya bisa maksimal. Tentu ada banyak gitu kan? Lo bisa rapihin meja belajar lo biar nyaman gitu belajarnya. Lo bisa matiin HP lo biar gak ke-distract. Dan mungkin bikin rangkuman biar lebih inget gitu. Nah, dengan strategi-strategi tadi, dengan cara-cara tadi, output lo, dalam hal ini nilai lo akan lebih besar gitu, meningkat gitu, dimaksimalkan. Dan lo akan lebih ngerti sama materi pelajaran, kalau lo pakai cara-cara tadi. Nah, kalau itu terjadi, maka lo adalah orang yang produktif. Kenapa? Karena lo udah tahu dan lo udah melakukan cara-cara yang beneran bikin output kerjaan lo jadi lebih maksimal. Nah, sekarang, gimana caranya lo bisa jadi lebih produktif dalam mencapai goals lo? Langkah pertama, lo tentuin tujuan dan prioritas lo. Coba tulis apa aja yang emang jadi goals utama lo dan fokus sama apa yang lo tulis di awal. Selain lo menentukan tujuan lo juga perlu nih menentukan hal yang berlawanan dengan tujuan lo atau hal yang menghambat tujuan lo supaya lo bisa memotong hal-hal yang mungkin kurang penting dari kebiasaan lo. Jadi lo bakal jauh lebih fokus, energi lo jadinya juga bakalan lebih banyak yang disediakan buat tujuan lo. Ini akan membuat lo lebih cepat dalam mencapainya. Lo bisa pakai strategi SMART dalam menentukan tujuan lo. Specific, measurable, achievable, realistic, dan time limit. Pertama, spesifik. Tujuan lo tuh harus jelas. Dibandingkan lo ngeset goal jadi lebih hemat sampai bulan Juni misalnya. Lebih baik lo bikin goal yang spesifik. Misalnya, udah nabung sampai 3 juta di bulan Juni. Ketika spesifik kayak gitu, ada angkanya, terukur gitu kan, itu jauh lebih enak gitu buat kita ngukurnya. Ini berhubungan sama yang kedua, yaitu measurable, yaitu ya bisa diukur gitu kan. Misal, tujuan lo adalah untuk menyelesaikan tugas esai di akhir minggu. Lo bikin goalsnya jadi terukur. Misal, dengan indikator bahwa lo perlu menulis nih at least 2 halaman per hari. Kalau udah kayak gitu, jadi enak gitu. Ada indikator yang bisa nentuin apakah lo udah berhasil, atau lo masih belum bisa nih mencapai goalsnya, gitu ya. Specific, measurable. Yang ketiga dan keempat adalah achievable dan realistis. Bikin goal yang gede itu bagus, tapi ingat untuk selalu realistis. Punya nggak lo resource untuk mencapai tujuan itu? Kalau misalnya dirasa terlalu tinggi, mendingan lo set yang realistis dulu aja dalam jangka pendek. Biar goalsnya bisa achievable, bisa dicapai gitu sama lo. Yang terakhir, yang kelima adalah time limited. Bikin batas waktu buat tujuan lo. Kalau dicontohin perbedaan goals yang smart dan kurang smart itu kayak gini. Dibandingkan lo nulis, gue mau jadi kaya atau mau jadi sukses, lebih baik lo nulis, gue mau jadi pengusaha dengan omset minimal 80 juta per bulan dalam waktu 1 tahun. Goalnya ini udah spesifik, measurable juga karena udah ada angkanya, achievable dan juga realistis karena bikin bisnis dengan pendapatan segitu dalam waktu 1 tahun itu mungkin banget, dan time limited juga karena ada batas waktunya yaitu 1 tahun. Nah, kalau lo udah punya goals kayak gitu, hal kedua yang perlu lo lakukan adalah lo pecah tuh goals jadi beberapa sub goals. Jadi lo pecah tuh tujuan besarnya jadi beberapa tujuan kecil. Based on penelitian, orang itu cenderung punya tingkat motivasi yang tinggi di awal. Tapi di tengah perjalanan biasanya suka demot gitu. Nah, cara menyiasatinya adalah dengan lo bikin sub goals. Contoh sederhananya, misal lo pengen berat badan lo udah turun 8 kilo di bulan keempat. Lo bikin aja tuh goals yang bikin jadi turun 2 kilo per bulan. Jadi lo gak terlalu fokus sama goal besarnya 8 kilo yang mungkin terkesan cukup jauh gitu ya dari berat badan sekarang. Tapi lo jadi fokus ke goal-goal kecil gitu. Dan dengan cara ini bisa jadi motivasi lo akan cenderung lebih stabil sampai goals lo tercapai dibandingkan ketika lo gak menulis sub goalsnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, meskipun lo udah punya tujuan, ada baiknya lo fokus ke tingkah laku lo dibandingkan fokus sama hasilnya. Maksudnya gimana? Jadi gini,
dibandingkan lo mencemaskan, aduh gue nyampe goals gak ya, atau ngerasa bahwa gak ada progres dan lain sebagainya, mendingan lo fokus sama prosesnya. It's okay kalau lo masih jauh sama hasilnya, gak usah terlalu dipikirin. Kenapa? Karena terkadang pas kita terlalu fokus sama goalsnya dibandingkan sama perilaku kita, mungkin banyak dari kita yang bakal lupa nih, bahwa untuk mencapai tujuan itu butuh perilaku-perilaku kecil yang dilakukan setiap hari. Kadang ada orang nih yang saking cemasnya sama tujuannya, akhirnya gak dikerjain gitu, malah jadi prokras gitu. Nunda-nunda karena ngerasa cemas. Menariknya kayak gitu. Semakin lo mencemaskan goals lo, semakin lo gak fokus sama perilaku lo, dan semakin lo gak ngelakuin perilaku-perilaku yang penting. Nah makanya, dibandingkan lo fokus sama hasilnya, lo fokus aja sama hal yang bisa lo lakuin hari ini. Tanyain ini ke diri lo. Apa sih hal kecil yang kalau gue lakuin hari ini, bakal mendekatkan gue ke goals gue? Kalau udah nemuin jawabannya, lo langsung lakuin itu. Gak usah terlalu cemas sama nanti hasilnya gimana. Udah santuy aja, slow. Tapi tetap lo ngelakuin hal yang emang mendekatkan lo ke tujuan lo. Oke? Itu ketiga. Yang keempat, dalam proses mencapai goal, banyak nih orang yang terlalu fokus sama apa yang harusnya mereka lakuin. Harus belajar, harus kerja, harus olahraga, dan lain sebagainya. Tapi orang-orang itu suka lupa bahwa supaya goal kita bisa tercapai, kita juga perlu untuk tidak melakukan hal-hal yang emang gak perlu dilakuin. Jadi bukan hanya fokus pada hal yang harus dilakukan, tapi juga fokus dalam tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu dilakukan. Jadi semua yang gak penting itu cut aja. Caranya gimana? Hindari hal-hal yang mendistrak lo dengan cara menjauh dari hal-hal itu. Misal, lo selalu terdistrak dengan HP lo ketika belajar. Ya udah, lo matiin HP atau taruh HP-nya di tempat yang jauh sampai belajar lo selesai. Atau kalau lo terdistrak oleh snack kalau lagi diet, ya jangan beli snack gitu, jangan ke supermarket sampai dietnya berhasil. Ketika lo menjauhkan diri dari apa yang mengganggu proses lo untuk mencapai goals lo akan jadi lebih fokus dan terarah. Nah, gitu ya. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat dan lo pengen nonton lagi video-video lainnya yang berkaitan, lo bisa cek playlist-playlist dan video lainnya yang berkaitan yang udah gua taruh di deskripsi. Lo juga bisa share di kolom komentar kira-kira apa sih smart goals lo dalam waktu dekat ini. Kalau ada pertanyaan lo juga bisa komen, nanti gue bakal jawab komen lo sebisa gue. Pertanyaan yang menarik bakalan gue bikin jadi topik video selanjutnya. Oke? Akhir kata, gue harap semoga video ini bisa membuat lo jadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Gue Evan dari 1%, thanks.